Selamat malam pemirsa, langkah pemerintah dalam mengatur kembali subsidi BBM ini di mana bahwa ada aturan yang akan dikaji ulang, di antara adalah para pengemudi ojek online ini tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Namun pada hari ini Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa para pengemudi ojek online ini bisa membeli BBM bersubsidi. Lantas seperti apa mekanisme dan juga kriterianya akan kita bahas dalam Indonesia Business Forum bersama saya Sira Safira, dan kita juga kedatangan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Selamat malam, kami perkenalkan terlebih dahulu. Sudah ada Mas Bima Yudhistira yang merupakan ekonom. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Sehat ya Mas ya? Sehat alhamdulillah. Baik, kemudian juga sudah ada Bapak Igun Wicaksono, Ketum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kemudian juga kita akan masih menanti dari Bapak Edi Suparno yang merupakan anggota Komisi 12 DPR RI yang saat ini sudah ada dalam perjalanan menuju ke studio. Dan kita juga sudah menyapa, sudah ada kedatangan para narasumber juga yang juga akan terlibat dalam diskusi pada malam hari ini. Sudah kedatangan juga, nanti kami akan sapa. Dan sebelum kami menghadirkan dialog dalam Indonesia Business Forum malam hari ini, kami perlihatkan terlebih dahulu informasinya untuk Anda. Pemirsa, beberapa hari ini ada rasa galau, gundah, khawatir dari para pengemudi ojek online yang jumlahnya sangat-sangat banyak di Indonesia. Ada 4 juta pengemudi ojek online. Namun apakah hari ini sudah sedikit lega? Kita akan ajak Anda, kita akan menyapa para pengemudi ojek online. Ada perwakilannya sudah hadir. Selamat malam, ada Mas Ginanjar. Selamat malam Mbak. Kemudian juga ada Mbak Meli, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke Mbak Meli terlebih dahulu. Mbak Meli ini merupakan sosok yang luar biasa ya, karena single parents, kemudian harus berjibaku berjuang untuk menghidupi 2 anaknya. Dan ini merupakan pengemudi online sejak 2017. Mbak Meli, bisa diceritakan apakah hari ini sudah agak sedikit lega mendengar bahwa dari pengemudi online ini tetap bisa membeli Pertalite, atau masih ada kekhawatiran nih? Masih ada kekhawatiran sih ya, karena kan katanya dibilang Pertalite tidak diperbolehkan untuk ojek online. Itu sangat memberatkan banget untuk driver-driver di seluruh Indonesia mungkin ya. Mbak Meli, boleh tidak diceritakan selama ini penghasilan perharinya berapa? Kemudian biaya untuk operasional membeli BBM itu berapa? Kalau per hari saya dari pagi sampai malam itu bisa di 200 sampai 250 untuk isi Pertalite. Kalau memang nanti kita harus di Pertamax itu mungkin biaya BBM lebih besar lagi yang harus kita keluarkan ya. Otomatis kan pendapatan kita akan berkurang ya untuk anak. Untuk satu harinya Mbak Meli mendapatkan pendapatan? Gak nentu sih Bu. Kalau misalnya di hari yang sangat-sangat maksimal mendapatkan pendapatan? Per bulan bisa dari 10 sampai 15. Artinya satu hari itu bisa kurang lebih 500.000 dan biaya operasional 300.000 untuk membeli bensin? 200. Baik, artinya untuk biaya hidup cukup untuk menghidupi 2 anak, ya, apalagi ada anak yang kuliah ya? Iya, anak aku yang satu kuliah, yang besar kuliah, yang kecil masih SMP. Bisa tidak Ibu Meli itu nabung setiap bulannya begitu? Kalau lagi rame ya bisa ya, saya save ya, untuk ya kalau memang di bulan-bulan berikutnya sepi atau gimana kan saya tutupin dengan yang saya tabung dari situ gitu loh. Baik, kita ke Mas Ginanjar. Kalau misalnya dalam 1 bulan artinya pendapatan kurang lebih berapa hari per harinya? Kalau untuk per hari, untuk sekarang ini paling maksimal itu kotor sebelum dipotong operasional itu 120 sampai 150. Itu sebelum dipotong operasional, bensin, rokok, kopi. Kalau untuk saat ini ya yang saya dapat, karena gini, sebelumnya kan pendapatan
ojol itu kan beda-beda karena Ya, betul. di ojol itu juga ada sistemnya masing-masing. Ada yang dapat label, mohon maaf, ada yang dapat label gagu, ada yang dapat label gacor gitu loh. Nah itu beda-beda. Dan kebetulan saya dapat labelnya yang sedang-sedang aja. Ya. Nah setiap hari rata-rata sih saya dapat 120 up 150 itu sebelum dipotong biaya operasional. Artinya yang saya bawa pulang, contoh saya beli bensin setiap hari full tank itu 35.000. Ya saya ambil nilai paling tinggi 150 dikurangin 35.000, ya saya buletin lah rokok kopi 15.000. Nggak makan sekali lah. Contoh ya, jadi totalnya misalkan jadi 55.000 lah. Itu cuman operasional bensin, rokok sama kopi, belum makan. Ya. Itu saya bawa pulang ya sisanya itu. Sisanya itu, Mas Ginanjar begini, ketika mendengar dari Menteri SDM mengatakan bahwa saat ini sudah boleh nih pengemudi ojek online untuk tetap membeli Pertalite, ada tidak ketenangan hati atau masih ada kegundahan, gelisah, khawatir? Ya saya rasa itu udah cukup kabar gembira banget ya buat saya sama kawan-kawan yang lain ya. Udah gimana ya, itu sebelumnya memang yang panik, yang gundah, yang kaget, yang marah tuh dengar berita ojol nggak boleh ngisi Pertalite. Dibilang mangkreng ya mangkreng, dibilang marah ya marah. Orang satu masalah kita orang perang sama aplikatornya belum selesai, tambah lagi pemerintah bukan yang ringanin malah nambah lagi dengan statement Pertalite kita nggak dapat subsidi BBM. Kondisi lapar, belum dapat orderan, baca berita, cakep itu. Marahnya minta ampun. Tapi hari ini dapat kabar ya atas dasar mungkin atas usaha Agak teman-teman tenang yang begitu lain ya, Mas, ya? yang mengusahakan supaya dikaji ulang dan akhirnya hari ini ada statementnya kalau ojol sekarang diperbolehkan ya. Kalau saya mungkin mewakili yang lain, alhamdulillah terima kasih. Baik, terima kasih. Kita juga langsung akan mengundang dari Bapak Edi Suparno, anggota Komisi 12 DPR RI yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih, kami persilakan. Selamat malam. Kita langsung berikan kesempatan komentarnya, tanggapannya Mas Edi mengenai apa yang disampaikan oleh Menteri SDM yang menyatakan bahwa saat ini para pengemudi ojek online bisa mendapatkan ataupun membeli dari BBM bersubsidi. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, yang namanya Pertalite itu adalah BBM yang memang tidak masuk kategori subsidi ya, tetapi kompensasi. Ya kurang lebih sama lah, 11-12 kurang lebih begitu ya bahasa populernya. Karena yang satu subsidi itu langsung diberikan oleh pemerintah, kompensasi itu kemudian dibayarkan di kemudian hari oleh pemerintah. Tetapi intinya itu adalah BBM jenis yang memang mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Nah, saat ini BBM Pertalite itu penggunaannya 89% itu oleh 30% masyarakat terkaya yang mampu gitu. 30%. Jadi yang pertama kali harus dilarang ya itu yang 30% itu yang nggak boleh membeli BBM Pertalite itu. Nah, sementara yang boleh berhak membeli adalah mereka-mereka yang masuk ke kategori memang memiliki daya beli yang rendah. Di antaranya adalah UMKM, ya mungkin juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, ya termasuk juga dalam hal ini adalah UMKM-nya itu adalah ojol. Kami di Komisi 7 sebelum menjadi Komisi 12 sekarang itu telah membahas hal tersebut. Dan salah satu yang memang inti pembahasan kita adalah diberikan pembatasan terhadap pengguna kendaraan. Misalkan saja untuk pengguna kendaraan dengan kendaraan roda 4 dengan cc lebih besar dari 1.400 tidak boleh membeli Pertalite. Bagi kendaraan roda 2 di atas 250 cc tidak boleh memberi. Ojek online itu tetap diperbolehkan. Jadi menurut kami apa yang telah disampaikan hari ini oleh pemerintah melalui Menteri SDM tentu itu adalah sebuah kebijakan yang memang sejalan dengan apa yang telah pernah kami bahas sebelumnya. Tapi
artinya begini Mas Edi, ketika ada angka di kisaran 30% yang dimana tidak tepat sasaran, artinya sejauh ini harusnya seperti apa pengawasannya? Akhirnya kan juga ada kemarin gitu ya, tadi kita juga dengarkan ada yang meresahkan gitu ketika dibilang justru yang dibatasi adalah kepada para pengemudi ojek online gitu kan. Ya, pengawasannya kan memang memerlukan payung hukum. Iya. Kalau payung hukumnya belum ada, tentu sulit diawasi karena tidak bisa diberikan sanksi hukum. Jadi kami sudah menyampaikan kepada pemerintah, bahkan ini sudah himbauannya mungkin sudah 3-4 tahun, bahwa sebaiknya Perpres 191 tahun 2014 yang menyatakan pembatasan tetapi tidak merinci pembatasan terhadap pembelian BBM bersubsidi itu, termasuk sanksi hukum yang menyertainya, itu belum direvisi. Kita minta segera direvisi, dirinci yang boleh membeli, yang berhak membeli itu siapa saja, kategorinya masuk apa saja, yang tidak boleh bagaimana. Bagi mereka yang tetap membeli tetapi dilarang, sanksinya apa. Bagi mereka yang tetap menjual, padahal tidak boleh menjual kepada golongan tertentu, sanksinya apa. Itu payung hukumnya ada. Dan menurut kami yang saat ini yang termasuk yang dikatakan 30% mungkin nggak tepat sasaran. Ya mungkin ada yang dikatakan bahwa ya ojol ini kan banyak juga yang melakukan rental ya. Ya jangan ditindak ojolnya, rentalnya yang ditindak. Menurut kami itu yang paling lebih tepat menurut kami. Ini Bapak. Baik, baik. Kita juga nanti akan lanjutkan ya. Saya juga ingin ke Mas Igun ya. Apakah ini akan ada aksi lanjutan begitu ya, kan ketika ada statement pertama yang dikeluarkan oleh Menteri SDM, akhirnya akan ada pergerakan begitu ya, aksi unjuk rasa protes. Tapi hari ini kan sudah ada statement lanjutan, tapi nanti ya kita bahasnya ya usai jeda ya, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Business Forum. Saya ingin ke Mas Ginanjar. Mas Ginanjar, kalau misalnya dari statement yang disampaikan oleh Menteri SDM bahwa dari para pengemudi ojek online ini tetap boleh membeli Pertalite. Artinya bagaimana reaksi dari teman-teman? Apakah sudah cukup tenang kemudian atau akan meminta lanjutan dari pemerintah begitu? Terkait statement yang sudah direvisi, ya sudah lega lah kami lah. Cuman masih jadi momok juga, yang jadi momok yang menakutkan buat kita-kita. Takutnya nanti ke depannya ada lagi wacana kayak gini, ada lagi wacana kayak gini. Yang seharusnya kalau mau kita ingat yang dulu-dulu, kita tuh banyak tuntutan yang sampai sekarang belum ada yang direalisasiin. Wacana semuanya tetap jadi wacana, tetap jadi wacana. Tuntutan seperti apa saja, Mas? Contoh satu, ada dulu namanya regulasi tarif minimal. Berlaku, betul berlaku. Ada tarif dasar, tarif minim ada. Dua, potongan teks ke kita nih, ya ke kantor. Itu ada dulu, ada ada ininya, ada batasannya. Ketika lagi dikaji, dibahas dan akhirnya diketok palu, itu memang berjalan. Tapi sampai sekarang ini apakah masih terus diawasi? Sedangkan proses dari dulu diketok sampai sekarang ini di jalan ini banyak loh aplikator-aplikator yang nakal. Harga yang nggak manusiawi. Ada satu layanan tuh yang harganya cukup nggak manusiawi. Nggak manusiawi, curang-curang. Curang dong, karena emang itu emang nggak sesuai sama kesepakatan yang ada. Iya, baik. Kita ke Mas Igun. Mas Igun, kalau misalnya melihat apa yang sudah disampaikan oleh Menteri SDM, artinya tidak akan melakukan aksi protes demo begitu atau akan tetap melanjutkan? Belum tentu juga nih, karena belum pasti juga ya. Ini baru statement yang disampaikan oleh Menteri SDM bahwa ojol masih bisa menggunakan mengisi Pertalite atau BBM bersubsidi. Namun teman-teman kami ini udah terlanjur kecewa dengan statement awal. Statement awal dari Menteri SDM bahwa BBM bersubsidi untuk ojolnya akan dicabut. Jadi udah keburu bergulir ke seluruh Indonesia. Dari beberapa aliansi, dari beberapa organisasi yang sudah berkoordinasi juga dengan kami, ya mereka udah telanjur akan turun.
untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tujuannya apa? Ya. Untuk mengukuhkan bahwa jangan sampai terjadi lagi mencabut subsidi BBM bagi ojek online ini ke depannya. Artinya biar message-nya sampai begitu. Ya, jadi memperkeras statement yang ada itu, kami minta agar statement yang ada ini bukan hanya dari sekedar Menteri SDM aja. Kalau bisa Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo juga menyampaikan untuk membuat tenang rekan-rekan kami yang ada di seluruh Indonesia bahwa benar BBM bersubsidi tetap berlaku untuk ojek online. Jadi kita tidak mau ada lagi ke depannya itu seperti kami ini dipermainkan dengan alasan ojol bukan transportasi umum. Loh, dari 2018 kami ini sudah menuntut kepada pemerintah yang sebelumnya agar ojol ini dilegalkan, apapun bentuknya legalkan. Jadi apa barang ini? Apakah transportasi umum? Apa transportasi sewa terbatas atau apa? Tapi tidak ada inisiatif baik dari pemerintah maupun dari legislatif untuk membahas barang ojek online ini mau dijadikan apa. Sehingga ojek online ini hanya cuma jadi barang mainan. Lempar sana, lempar sini, pemerintah, DPR, lalu dengan jumlah kami yang sedemikian banyak pada masa-masa tahun-tahun politik, kita dipergunakan untuk politik, setelah itu hilang. Ditekan lagi kami, dimermainkan lagi kami. Seperti contohnya ini, tahu-tahu mau dicabut BBM subsidi, ya pasti kita marah. Teman-teman kami nggak ada yang terima, karena rentang harga antara BBM subsidi dengan non subsidi sedemikian besarnya. Kami ini cuman konsumsi BBM kami ini per hari, ini sepeda motor ya, untuk yang cc-nya yang rata-rata. CC rata-rata tuh yang 100 cc, paling besar 150 cc. Itu hanya 5 liter. Hanya 5 liter, tapi mau dicabut juga. Ini keterlaluan bagi kami. Baik, kita ke Mas Bima. Jadi sudah kita sama-sama mendengarkan dari Mas Igun bilang mengatakan akan tetap melakukan aksinya, aksi protes. Kemudian juga ini kan polemik sekali ya ketika sempat disampaikan dan akhirnya menuai polemik di masyarakat. Banyak sekali yang mendukung bahwa ojol ini mendapatkan ataupun diberikan BBM bersubsidi ya. Artinya pengaruhnya terhadap konsumsi BBM seperti apa dan juga distribusinya saat ini sudah sesuai dengan tepat dengan apa yang seharusnya begitu? Ya, jadi kalau dilihat memang Menteri SDM-nya gagal paham. Jadi membingungkan antara ojol itu transportasi umum, sewa khusus, atau UMKM. Jadi sekarang ojol tuh ada di bawah di pingpong 2 kementerian jadinya. SDM, kemudian di Kementerian UMKM. Ini kebingungan yang pertama karena statusnya tidak jelas. Sementara kalau Menteri SDM sudah statement, ojol berhak mendapat Pertalite, tetapi klasifikasinya adalah UMKM. Ini juga resikonya tinggi juga. Karena begitu kemudian disebut UMKM, ingat, yang lain UMKM tentunya bukan hanya ojol. Tapi 64 juta unit pelaku usaha itu kategorinya UMKM. Berarti berhak sebagian besar itu mendapatkan kompensasi ataupun subsidi BBM. Ya, 97% lapangan kerja itu UMKM. Itu juga nanti akan menimbulkan masalah tuh. Kok ini dapat, ini enggak? Karena tadi awalnya bermula ketidakjelasan status dari ojek online itu. Jadi harus dipertegas dulu ya statusnya ya? Sebenarnya kan yang menjadi permasalahan karena ini dipingpong dan lain-lain, pajaknya mau. Ingat aplikator itu nanti meneruskan pajak juga ke teman-teman driver ojol. Pajaknya mau, status tidak jelas. Subsidinya kemarin hampir mau dicabut untuk yang Pertalite. Ini kan macam apa? Ya, statusnya nggak jelas tapi pajaknya mau. Dan nanti ketika ada pemberlakuan PPN 12%, itu juga akan mengganggu. Di satu sisi kebutuhan hidup dari para driver ojol itu akan naik. Jadi kita estimasi pekerja itu akan naik. Pengeluarannya itu Rp357.000 per bulan. Itu karena selisih tarif PPN dan inflasi yang mengikuti barang jasa. Aplikatornya juga nanti ada implikasi ke sana juga. Karena ada PPN-nya juga dalam beberapa sewa misalnya dan juga kurir.
Nah, kalau bicara soal masalah subsidi tidak tepat sasaran BBM ini, solar itu bocornya besar. Jadi kita setuju subsidi tepat sasaran. Tapi ini ada masalah yang besar juga yang selama ini juga penanganannya setengah-setengah. Solar itu kebocorannya dinikmati tambang besar, perkebunan sawit juga skala besar. Pak Luhut bilang ada 6 juta hektar sawit itu yang tidak bayar pajak. Pakai solar apa itu? Perkebunan-perkebunan itu. Itu bocor semua di sana. Jadi kenapa itu nggak diburu dulu, ditutup dulu yang jelas-jelas di depan mata, dibandingkan mengurusi masyarakat yang memang notabene kalau disebut pertalite dinikmati masyarakat yang kaya, saya nggak setuju kalau kaya. Kaya itu 20% pengeluaran yang paling atas itu saya pikir kalaupun ada mungkin supirnya ataupun pembantunya yang pakai pertalite. Karena dia akan menghitung juga perawatan dari mobilnya, apalagi kalau mobil mewah. Tapi kalau misalkan dinikmati kelas menengah dan kelas menengah rentan yang bukan kategori miskin memang iya. Faktanya Ya. begitu. Dan kelas menengah ini apa nggak kemudian juga berhak dilayani negara juga? Kalau misalkan nanti BBM-nya dirubah dari skema subsidi ke barang menjadi subsidi BLT, apakah di kelas menengah ini juga nggak tercover? Jadi sebenarnya pembahasan di Kementerian SDM saya kira belum selesai. Jadi sebenarnya bagaimana harusnya mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tadi benar-benar tersalurkan dengan baik, benar-benar bukan karena juga ada orang-orang yang tidak berhak akhirnya malah mendapatkan gitu. Ya sekarang yang paling gampang itu sebenarnya ojek online untuk berhak dapat subsidi pertalite. Kenapa? Plat nomor Bapak Ibu sekalian, driver ojol ini, itu kan register di aplikator. Terdata ya. Jadi dengan model barcode kah, dengan model CCTV dah, dengan model AI dan lain-lain, itu bisa menangkap dengan cepat bahwa yang masuk pertalite-nya itu adalah ojek online. Justru lebih gampang daripada kendaraan pribadi. Jadi kalau soal pendataan ini sekarang kan dilempar bahwa datanya belum sama dan lain-lain. Gimana kita aja sebagai customer itu tahu bahwa ini adalah ojek online yang kita order karena plat nomornya sesuai aplikasi. Masa SPBU nggak bisa gitu. Jadi ini bukan masalah teknis data. Tapi memang awalnya saya setuju dengan Pak Igun tadi. Awalnya memang mau dikecualikan untuk yang ojek online ini. Itu. Jadi pembahasan tidak selesai, keburu berstatement, kemudian bingung sendiri sekarang dan akhirnya klasifikasi UMKM. Sekali lagi, kalau hanya ojol yang mendapatkan pertalite karena dia UMKM, 64 juta unit usaha itu juga berhak mendapatkan BBM subsidi. Baik, kita nanti juga masih akan melanjutkan ya dialog kami dalam Indonesia Business Forum. Kami segera kembali usai jeda. Kalau saya sih jujur nggak setuju Pak. Kita kan lagi orderan sepi begini, ditambah ya pertalite yang kita nggak dapat subsidi ya kan. Ya kita mau gimana? Masa iya mau kita mau disengsarain terus? Khawatir banget dong, apalagi kalau misalnya buat pengguna sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya nggak boleh pakai subsidi kan pasti harganya akan naik ya. Nanti kalau misalnya harga naik kan berarti ongkos kami buat ke kantor kan berarti juga harus ada pembagian biaya lagi. Aduh, jadi kurang setuju ya. Takutnya tarif ojek online-nya malah naik. Kan beban juga tuh kita sebagai pengguna ojol. Jadi repot, jadi naik lah. Kebutuhan juga jadi naik semuanya gitu. Itu tadi suara dari masyarakat di mana tidak hanya pengemudi ojek online saja yang merasa resah. Para pengguna juga merasa resah karena kalau misalnya mereka tidak bisa mengisi BBM pertalite atau subsidi, artinya akan ada kenaikan biaya bagi mereka para penggunanya. Kita juga langsung melanjutkan dialog dengan Mas Edi. Mas Edi, tadi sempat disampaikan oleh Mas Bima yang mengatakan jumlah UMKM itu kan tidak sedikit begitu ya, 64 juta. Nah artinya kalau memang klasifikasi dari ojek online ini masuk UMKM, semuanya juga akan menyatakan bahwa UMKM itu juga berhak begitu kan? Ya mungkin tidak seluruh UMKM itu bergerak di bidang transportasi seperti ojek online ya. Jadi mungkin banyak yang bergerak misalnya di bidang makanan, minuman, ya di bidang mungkin membuka warung dan lain-lain yang tidak membutuhkan asupan BBM pertalite. Ya, jadi itu mungkin menjadi pembedanya. Kedua, ya UMKM yang lebih banyak itu ketergantungannya tidak pada pertalite tetapi pada hal yang lain yaitu LPG 3 kg yang juga disubsidi dan juga subsidinya tidak tepat sasaran. Gitu.
Nah, tetapi kembali lagi kepada teman-teman ojek online yang jumlahnya kalau saya tidak salah mungkin 4 juta sekarang ya, Pak. Ya. Iya, iya. Lebih ya, lebih besar ya. Udah lebih ya. Nah, ini merupakan sektor informal yang menyerap tenaga kerja besar. Jadi saya merasa bahwa tentu itu membutuhkan perhatian khusus dalam artian bahwa ya sekarang ini mereka menikmati BBM Pertalite subsidi itu ya itu adalah bagian dari kegiatan mereka yang esensial sehari-hari tanpa adanya kegiatan untuk mereka kemudian berkeliling dengan BBM yang hari ini masih dianggap ekonomis ya tentu akan menyulitkan. Industri saja sekarang meminta kepada pemerintah harga bahan bakar gas dengan harga bahan bakar yang sudah bukan subsidi tetapi harga bahan bakar yang disesuaikan. Itu industri, apalagi yang UMKM. Jadi kami mendukung ya bahwa UMKM, ojol ya itu tetap diberikan kesempatan untuk memberi Pertalite bersubsidi itu. UMKM yang bergerak yang membutuhkan moda transportasi misalnya katakan aja mobil sayur gitu ya mengangkut sayur tentu itu boleh membeli ya. Tetapi ya kembali lagi kalau nanti kategorinya nanti kita tetapkan berdasarkan aturan bahwa nanti misalkan diberikan batasan CC kendaraannya ya nanti itulah diberlakukan. Apakah nanti kemudian secara teknisnya itu nanti pada akhirnya misalnya masing-masing yang berhak membeli BBM Pertalite itu nanti diberikan apakah barcode atau tanda pengenal tertentu? Edi, untuk yang dibicarakan ini skema-skema seperti ini sudah ada atau baru mau akan dikaji? Kita sudah membahasnya beberapa kali ya, terutama dengan BPH Migas yang memang mengatur masalah penyaluran BBM bersubsidi ini diantaranya. Jadi berbagai skema secara teknis untuk penyerapan di lapangan, termasuk juga penyalurannya yang saat ini juga sering kita dengar di media, penyalurannya melalui pemberian langsung. Jadi subsidi itu tidak diberikan kepada produknya, tetapi kepada penerimanya. Itu. Jadi katakan saja kita sudah memberikan daftar, memiliki daftar siapa saja yang kemudian berhak atas subsidi, mereka kan nanti akan mendapatkan. Dan itu subsidi. lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran karena berbasis data, tinggal kita mengakurasikan datanya. Memang itu akan ada risiko, ada yang mungkin tertinggal, tidak ikut di dalam datanya, tetapi saya kira sebagai tahap awal, bagaimana kita kemudian bisa menata subsidi itu agar lebih tepat sasaran, jadi supaya langsung diterima oleh yang berhak, dan kemudian mengurangi penggunaan oleh mereka-mereka yang tidak berhak selama ini, yang jumlahnya justru jauh lebih besar daripada yang berhak, itu melalui subsidi tepat sasaran langsung ditransfer kepada penerima. Mas Edi, plus minus dari mekanisme yang ada saat ini apa saja? Dari mekanisme saat ini sekarang belum ada larangan kan. Jadi kita kecuali mereka yang belum memiliki aplikasi My Pertamina untuk bisa membeli BBM Pertalite itu, ya itu mereka tidak bisa membeli. Tetapi yang sudah membeli, biarpun mereka mampu, ya karena mereka tidak ada larangan untuk mendownload aplikasi itu, mereka tetap bisa membeli. Bahkan mereka bisa membelinya juga hanya ada batasan volume. Tetapi tidak ada batasan satu keluarga mungkin kalau udah mampu punya 3 mobil, tiga-tiganya memiliki aplikasi My Pertamina bisa tetap membeli. Baik, kita tanyakan kepada Mas Igun ya. Mas Igun, mengenai skema apa yang sudah disampaikan oleh Mas Edi, apakah memang skema ini menurut Mas Igun sendiri sudah tepat atau perlu lagi lebih dibaguskan gitu agar lebih merata? Kalau pandangan kami, skema yang mungkin bisa dijalankan berdasarkan CC juga. Artinya dari CC kendaraan aja udah bisa dilihat konsumsi dari bahan bakar bersubsidi ini. Pastinya kalau CC sudah baik itu roda 2 maupun roda 4 dan lainnya, kalau CC-nya sudah besar ya konsumsinya pasti akan lebih besar juga. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Edi, skema tersebut bisa dijalankan karena jangan sampai tidak ada
mekanisme, tidak ada skema, nantinya balik lagi ojek online jadi korban lagi gitu. Dijadikan bahan lagi, wah ini subsidi tidak tepat sasaran sehingga ojek online perlu dibatasi atau perlu dialihkan subsidinya menjadi bentuk bansos kah atau BLT kah. Kita nggak mau lagi seperti itu. Jadi kita mau silakan apapun skema yang ada, bagaimanapun caranya, khusus nih untuk kami ya, untuk ojek online ya, ojek online tetap mendapatkan subsidi yang layak dari pemerintah. Baik, kita juga ke Mas Bima. Mas Bima, mengenai pembatasan dari BBM bersubsidi ini kan menuai polemik ya, dan juga tersorot begitu ya. Artinya ada sangat-sangat sensitivitasnya tinggi gitu ya. Nah, dampaknya secara sosial dan ekonomi seperti apa? Iya, kita memang melihat subsidi energi itu perlu dibatasi karena juga dampak kesehatan, dampak lingkungan dan lain-lain. Tapi tolong dilakukannya juga dengan baik dan benar. Contohnya begini misalnya, andai kan tadi Pak Igun bilang subsidi BBM-nya tetap dapat, jangan diutak-atik untuk ojol. Minta juga Pak untuk dapat kompensasi kenaikan harga BBM akibat PPN 12%. Karena BBM itu juga kena PPN. Jadi harusnya minta dua. Subsidi Pertalite tetap dapat plus bansos untuk kompensasi dari harga BBM yang akan dikenakan PPN dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang kena. Ya, jadi begitu tuntutannya ya. Itu jadi satu. Diberikan saran. Ya, yang kedua, sekarang kalau melihat pemerintah dulu pernah punya target sebenarnya untuk mulai menggeser ojek online dengan kendaraan listrik. Nah ini juga perlu dicek sejauh mana karena banyak keluhan dari ojek online soal masalah baterai, masalah infrastruktur. Sebenarnya tidak perlu ribut-ribut untuk ojol harus mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Itu secara alamiah kalau porsi dari kendaraan atau motor listriknya itu berhasil. Artinya kualitas motor listrik lebih baik daripada motor BBM. Ngantri BBM itu lebih menyulitkan daripada nuker baterai di charging station. Itu kita nggak perlu ribut soal masalah ojol dapat subsidi atau tidak untuk Pertalite. Karena secara alamiah dia turun. Nah ini pertanyaan besar. Kendaraan listrik ini adalah sebuah proyek yang terkesan jalan di tempat. Produsen sudah mulai mengeluh, insentif diberikan besar juga ternyata nggak merubah pola transportasi umum kita juga. Nah ini kan harusnya dievaluasi. Jadi untuk itu sebelum mengarah kepada kita ke transportasi publik di luar ojol yang masih pakai BBM atau ojolnya berubah menjadi kendaraan listrik, sebelum mengarah ke sana, maka ojol tetap harus dapat perlindungan. Karena saya tambahkan bukan 4 juta orang, tapi 4 dikalikan 4. Karena ini akan menanggung 4 orang anggota keluarga termasuk dirinya sendiri. Berarti ada 16 juta baru driver ojol yang dipertaruhkan, 16 juta orang beserta keluarganya. Belum kurir-kurirnya, UMKM dan lain-lain yang punya dapur-dapur yang menjual produk makanan minuman itu ekosistem ojek online sudah sebesar itu. Nah jadi ini tolong diperhatikan gitu ya. Tapi tadi saya setuju untuk mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Yeah. Tapi caranya dilakukan dengan baik dan benar. Itu yang menjadi salah satu kritiknya. Dan kemudian kalau mau diuji coba ditukar menjadi bantuan sosial, ojol tuh jangan dijadikan kelinci uji coba dulu. Justru yang lain-lain, yang pengendara pribadi yang di luar dari ojol, tes dulu misalnya di Jabodetabek selama 3 bulan. Berhasil nggak itu? Berapa tingkat kemiskinannya naik? Berapa daya beli yang kemudian bisa terkompensasi dengan BLT langsung? Kalau itu nggak berhasil mungkin ada mekanisme lain. Tapi tolonglah ini kan yang dikejar-kejar ini sekarang kan menengah rentan, pemakai-pemakai transportasi begitu ya. Sekali lagi kebocoran-kebocoran BBM yang besar-besar itu kakap semua itu penghematan subsidinya berapa itu. Dan kan itu jadi fokus utama ya, bukan pembatasan terhadap ojek online dalam membeli Pertalite ya. Betul, di perbatasan kita karena pintu masuknya banyak, itu berapa yang di tengah laut itu melakukan transfer BBM secara ilegal. Itu kan
Maksudnya itu klasik tapi nggak pernah diselesaikan dengan tuntas. Nggak pernah tuntas ya. Tapi yang begini kan di depan mata enak, datanya di aplikator dan lain-lain, ini yang jadi sasaran. Itu yang kita nggak lihat fair. Baik, nanti kita juga masih akan lanjutkan, pemirsa tetaplah di Indonesia Business Forum. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Business Forum. Saya ingin ke Mas Edi. Mas Edi, artinya bagaimana nih supaya dari sisi keadilan ini merata secara keseluruhan? Apa tadi kita juga sudah sempat mendengarkan apa yang disampaikan dari Mas Igun sendiri. Gitu. Saya melihat hari ini ojek online itu merupakan bagian yang sentral dan tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ketergantungan kita besar. Apalagi ojek online itu juga merupakan bagian dari kegiatan rumah tangga, pengiriman barang, untuk membeli makanan, ya, dan merupakan support system juga dari UMKM yang lainnya. Ya, UMKM mengirimkan barang ke tempat-tempat lain itu menggunakan ojek online. Jadi menurut saya, ya ini merupakan bagian dari keseharian dan kita memiliki ketergantungan. Dan kalau kita bicara hari ini permasalahan subsidi tidak tepat sasaran itu harus dilihat secara holistik. Tidak hanya ojek online saja, tidak hanya Pertalite saja, tetapi justru yang besar itu adalah Pertalite plus LPG 3 kg plus solar. Itu 80% penikmatnya adalah masyarakat mampu. Itu justru problemnya di sana. Problemnya bukan di teman-teman ojek online. Ojek online ini adalah bagian yang saat ini merupakan esensi membantu kita sehari-hari. Saya yakin banyak yang akan protes juga kalau ojek online ini kemudian tidak beroperasi, ya. Betul. Sehingga menurut saya justru kita berikan bantuan dan dukungan, jangan justru kita tarik dukungan dari. Baik. Kita dengarkan juga dari Mas Ginanjar, apa yang diinginkan, apa yang ingin disampaikan? Harapannya ke depannya pemerintah tetap bantu, dukung, sokong, karena ojol ini kan bukan program pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Sudah ada, bukan disediakan pemerintah. Nah, tugas pemerintah selanjutnya dukung kami, sokong kami. Ya mungkin harapan saya ke depannya ya dengan caranya banyak lah. Banyak nanti mungkin ada program-program pemerintah yang dikhususkan gitu bahasanya. Baik. Kita ke Bu Meli, apa yang ingin disampaikan Bu Meli? Untuk kedepannya saya rasa saya minta pemerintah atau menteri, dengarkanlah suara kami. Baik, Pak Igun untuk closing statement, apa yang ingin disampaikan untuk meminta keadilan begitu? Ya, setelah kami ini terhentak dengan adanya statement subsidi BBM ojol akan dicabut secara sepihak ya dari Menteri SDM, ya kami berharap jangan ada lagi ke depannya pemberian program kerja dari pemerintah itu tidak melibatkan dahulu subjeknya seperti kami ini, ojek online. Libatkan dulu kami. Tanyakan. Diskusikan dulu dengan kami, komunikasikan dulu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya kemarin itu sebelum adanya statement dari Menteri SDM, Menteri UMKM itu berkomunikasi dengan kami. Bahwa ojek online ini merupakan supply chain dari UMKM. Maka ojek online ini pantas untuk mendapatkan subsidi. Nah ini yang kami appreciate ya. Artinya ada komunikasi dulu dengan kami. Ini tidak ada komunikasi secara sepihak melemparkan bola. Lalu menarik kembali bola pun tidak ada komunikasi dengan kami, gitu. Ya pastinya teman-teman kami, walaupun sudah dibilang subsidi BBM tetap kepada ojek online, pernah nggak komunikasi dengan kami? Belum ada, ya makin. Jadi lanjut ya minggu depan. Tetap ya, lanjut dulu. Baik, dari Mas Bima. Singkat kalau hari ini nggak ada ojek online, mungkin tingkat pengangguran kita sangat tinggi. Jadi ojek online ini menjadi salah satu penolong di tengah kebingungan mencari kerja di sektor formal. Yang kedua, kalau ojek online dapat subsidi Pertalite, hampir semua UMKM itu di semua sektor pasti punya motor. Maka dia juga harusnya berhak diikut sertakan dalam subsidi
Pertalite ini. Luar biasa, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih juga pengemudi online yang sudah hadir bersama kami, terima kasih juga adik-adik kuliah, terima kasih sudah hadir bersama kami dalam Indonesia Business Forum. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.